tergugat dan penggugat dipersilakan masuk ke ruang sidang. Tata tertib persidangan negeri Kupang. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pengunjung sidang. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, seluruh hadirin wajib berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada pengadilan. 2. Persidangan berlangsung, seluruh hadirin wajib duduk dengan sopan dan tertib dalam tempat yang telah disediakan. 3. Dilarang berkerumunan atau tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dilarang makan, minum, merokok, serta menggunakan telepon genggam selama persidangan berlangsung. 5. Setiap orang yang berada di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dan seluruh proses peradilan. 6. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, barang peledak atau benda lain yang dapat membahayakan keamanan persidangan. 7. Pengambilan foto, video maupun rekaman suara hanya dapat dilakukan dengan izin majelis hakim. 8. Segala perintah ketua majelis hakim dalam rangka menjaga ketertiban persidangan wajib dipatuhi. 9. Bagi siapa saja yang melanggar tata tertib persidangan dapat diperintahkan keluar dari ruang persidangan oleh ketua majelis hakim. Senin 15 Juni tahun 2026, sidang perkara perdata nomor 22/PNT3G/2026/PN akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum sidang dimulai, majelis hakim mengingatkan kembali kepada seluruh pihak dan pengunjung sidang agar mematuhi tata tertib persidangan. Setiap orang yang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak maupun benda lain yang dapat membahayakan keamanan persidangan wajib menitipkannya kepada petugas keamanan. Anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun dan tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini tidak diperkenankan berada di dalam ruang sidang. Setiap pihak wajib menjaga ketertiban, kesopanan, dan penghormatan untuk menghormati jalan persidangan. Apabila terdapat pihak yang mengganggu jalannya persidangan, majelis dapat memerintahkan petugas keamanan untuk mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum memulai sidang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sidang pengadilan negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 12/PJT-J/2026/PN
KPG tentang gugatan perceraian antara saudari Valeriana Puza Barayampa selaku penggugat melawan saudara Jami Jeru selaku tergugat pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitia mohon laporkan kehadiran para pihak dalam perkara ini. Baik Yang Mulia, untuk perkara nomor 12-PDT-G/2026-PN-KPG, penggugat dan tergugat hadir beserta kuasa hukumnya. Memanggil penggugat Saudari Valeriana Puza Barayampa. Hadir Yang Mulia. Memanggil tergugat Saudara Jami Jeru. Hadir Yang Mulia. Yang Mulia, kedua belah pihak hadir lengkap pada persidangan. Baik, kehadiran para pihak telah dicatat. Para pihak silakan duduk kembali. Sebelum memasuki pokok perkara, majelis akan memeriksa identitas para pihak. Saudari penggugat dipersilakan berdiri. Sebutkan identitas saudari secara lengkap. Nama lengkap saya Valeriana Puza Barayampa. Umur saya 42 tahun. Saya beragama Kristen Protestan. Saya bekerja sebagai seorang guru dan saya beralamat di Kota Kupang. Apakah identitas tersebut benar? Benar Yang Mulia. Baik. Saudari penggugat dipersilakan duduk kembali. Saudara tergugat dipersilakan berdiri. Sebutkan identitas saudara secara lengkap. Nama lengkap saya Jami Jeru, umur saya 45 tahun. Saya bekerja sebagai salah satu direktur di salah satu bank yang beralamat di Kota Kupang. Apakah identitas tersebut benar? Benar Yang Mulia. Baik, saudara tergugat dipersilakan duduk kembali. Apakah saudara dan saudari masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut agama? Benar Yang Mulia. Kapan perkawinan tersebut dilangsungkan? Pada tahun 2009 Yang Mulia. Apakah dari perkawinan tersebut lahir seorang anak? Ada Yang Mulia, satu anak perempuan bernama Santi. Berapa usia anak tersebut? Izin Yang Mulia 15 tahun. Baik, identitas pasien telah sesuai dan dicatat dalam berita acara persidangan. Sebelum memeriksa pokok perkara sesuai hukum acara perdata, majelis wajib mengupayakan perdamaian terlebih dahulu. Saudara penggugat, apakah masih terdapat kemungkinan untuk mempertahankan rumah tangga saudara dengan tergugat? Tidak ada lagi Yang Mulia. Apa alasan saudara berpendapat demikian? Permasalahan ini sudah begitu lama, tetapi saya sudah mempertahankan rumah tangga kami, namun tidak ada perubahan Yang Mulia. Baik. Saudara tergugat, bagaimana pendapat saudara? Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga kami. Apakah saudara bersedia memperbaiki keadaan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sebagai suami? Saya bersedia Yang Mulia. Majelis perlu mengingatkan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut masa depan anak. Majelis meminta para pihak mempertimbangkan kembali keputusan yang akan diambil. Apakah setelah mendengar nasihat majelis, para pihak ini menempuh jalan damai? Tidak ada lagi Yang Mulia. Saya tetap ingin berdamai Yang Mulia.
karena penggugat tetap pada pendiriannya dan perdamaian tidak tercapai, maka upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Kuasa hukum penggugat dipersilakan membaca surat gugatan. Yang mulia, mohon izin yang mulia. Penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Santi Jeru. Awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak tahun 2020 tergugat mulai sering meninggalkan rumah dan diketahui memiliki hubungan dengan perempuan lain. Keadaan semakin memburuk ketika penggugat mengalami pelantaran nafkah dan beberapa kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Akibat peristiwa tersebut, hubungan para pihak tidak lagi harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Kami memohon majelis pertama mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Ketiga, menetapkan hak asuh anak bernama Santi Jeru berada pada penggugat. Keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Kuasa hukum tergugat dipersilakan menyampaikan jawaban. Terima kasih yang mulia. Kami membantah sebagian dalil dari penggugat. Benar bahwa klien kami beberapa kali bekerja di luar kota. Namun, hal tersebut dilakukan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Terkait tuduhan kekerasan dalam rumah tangga, kami menolak tuduhan tersebut karena hingga saat ini tidak terdapat putusan pidana yang menyatakan klien kami bersalah. Terkait tuduhan perselingkuhan, kami meminta agar tuduhan tersebut dibuktikan dalam persidangan. Klien kami masih ingin dan memiliki itikat baik untuk mempertahankan rumah tangga dan tetap menyayangi anaknya. Terima kasih yang mulia. Baik, karena gugatan dan jawaban telah dibacakan, maka sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian dan pemeriksaan para pihak. Hadirin di jalan karena persidangan selanjutnya akan dilanjutkan kita beri. Sidang perkara nomor 12 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik KPG dilanjutkan pada agenda pembuktian surat dari pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat dipersilakan mengajukan alat bukti surat. Terima kasih yang mulia. Untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, kami mengajukan alat bukti sebagai berikut. Bukti pertama berupa fotokopi kutipan akta perkawinan antara penggugat dan tergugat. Bukti pertama
dan diberi tanda sebagaimana mestinya. Baik Yang Mulia, bukti kedua berupa akta kelahiran anak para pihak bernama Santi Jero. Bukti ketiga berupa foto luka memar yang dialami penggugat. Bukti gambar berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp antara tergugat dengan saudari Jelita. Dan bukti kelima berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp antara tergugat dan saudari Yuan. Bukti keenam berupa dokumentasi foto tergugat bernama saudari Jelita dan saudari Yuan bersama dengan tergugat. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Apakah pihak tergugat memiliki tanggapan terhadap alat bukti yang diajukan? Izin Yang Mulia, kami menyatakan keberatan terhadap sebagian alat bukti elektronik tersebut karena keaslian dan validitasnya masih harus dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan. Keberatan dicatat dalam berita acara sidang. Adapun mengenai nilai pembuktiannya akan dipertimbangkan majelis hakim dalam putusan. Penggugat dipersilakan maju ke depan majelis. Saudari penggugat, silakan jelaskan kepada majelis alasan diajukannya gugatan perceraian ini. Yang Mulia, pada awal pernikahan kami hidup dengan baik. Namun sejak tahun 2020, suami saya mulai sering meninggalkan rumah dan jarang memberikan perhatian kepada keluarga. Apakah saudara tahu penyebab perubahan tersebut? Awalnya tidak, Yang Mulia, tetapi kemudian saya menemukan komunikasi pribadi antara tergugat dengan beberapa perempuan lain. Selain itu, apakah terdapat permasalahan lain dalam rumah tangga saudari? Ada, Yang Mulia, saya sering tidak memperoleh nafkah yang layak untuk kebutuhan rumah tangga. Apakah pernah terjadi kekerasan terhadap saudari? Pernah, Yang Mulia. Coba jelaskan kepada majelis. Saat saya menanyakan hubungan tergugat dengan perempuan lain, tergugat marah dan menampar saya. Baik, keterangan saudari dicatat. Kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan tambahan kepada klien saudari? Ada Yang Mulia. Saudari Oraya, apakah sebelum mengajukan gugatan perceraian ini, saudari pernah berusaha mempertahankan rumah tangga? Sudah berkali-kali tetapi tidak berhasil. Cukup Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Saudari tergugat, apakah saudari memiliki bukti bahwa klien kami tidak memberikan nafkah kepada saudari? Ada beberapa bukti transfer dan catatan pengeluaran rumah tangga. Baik, cukup Yang Mulia. Baik. Saudari dipersilakan kembali ke tempat duduk. Saudara tergugat dipersilakan maju. Saudara James, apakah saudara mengakui keterangan yang telah disampaikan oleh penggugat dalam persidangan ini? Saya mengakui sebagian. Bagaimana yang saudara ketahui? Saya sering melakukan perjalanan dinas di luar kota ini. Bagaimana mengenai kewajiban saudara dalam memberikan nafkah dalam keluarga? Saya tetap memberikan nafkah kepada keluarga saya. Itu tidak benar, Yang Mulia. Penggugat diminta tenang. Setiap pihak akan diberikan kesempatan untuk berbicara
sesuai dengan gilirannya. Saudara tergugat, bagaimana tanggapan saudara terhadap tuduhan bahwa saudara memiliki hubungan dengan perempuan lain selama masih terikat perkawinan dengan saudara penggugat? Saya memang mengenal saudara Jelita dan Yuan yang mulia, tapi hubungan kami tidak seperti yang mereka tuduhkan. Apakah saudara pernah berpergian bersama saudara Jelita maupun saudara Yuan? Pernah yang mulia. Apakah istri saudara melakukan perjalanan tersebut? Tidak yang mulia. Selanjutnya, apakah benar saudara pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan? Saya membantah tuduhan itu yang mulia. Baik, keterangan saudara telah dicatat oleh majelis. Apakah kuasa hukum tergugat ini menyampaikan tanggapan atau penjelasan terkait keterangan klien saudara? Terima kasih yang mulia. Kami menolak dalil penggugat mengenai KDRT karena dalil tersebut belum didukung oleh alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan pembuktian dalam buku acara perdata. Foto rekaman yang dijadikan penggugat tidak disertai visum maupun putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk tidak serta merta menyimpulkan telah terjadi KDRT. Baik, keberatan dan tanggapan dari kuasa hukum tergugat dicatat dalam berita acara persidangan. Penilaian terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh majelis hakim pada saat musyawarah dan pengambilan keputusan. Saudara tergugat dipersilakan kembali ke tempat duduk. Panitera, panggil anak para pihak ke ruang sidang. Baik yang mulia, anak dari kedua belah pihak atas nama Santi Wijaya silakan maju ke depan. Sebutkan nama lengkap. Baik yang mulia, nama saya Santi Wijaya yang mulia. Berapa usia? 15 tahun yang mulia. Saat ini kamu tinggal bersama siapa? Saya tinggal bersama ibu yang mulia. Baik, kamu tidak perlu takut atau merasa tertekan. Majelis hanya meminta kamu menyampaikan apa yang kamu ketahui dengan jujur. Baik yang mulia. Apakah kamu mengetahui kondisi rumah tangga ayah dan ibumu selama ini? Saya tidak tahu yang mulia. Dengarkan baik-baik ya, kamu tidak perlu takut. Katakan apa yang benar-benar yang kamu lihat dan kamu ketahui. Saya tahu yang mulia. Apa yang kamu ketahui? Saya sering melihat ibu menangis yang mulia. Apa penyebabnya? Karena ayah sering pergi dari rumah yang mulia. Apakah kamu pernah melihat pertengkaran antara ayah dan ibumu? Pernah yang mulia. Apakah kamu pernah melihat ayah melakukan kekerasan terhadap ibumu? Pernah yang mulia. Kapan peristiwa itu terjadi? Saya pernah melihat ibu menangis karena mereka bertengkar dengan ayah yang mulia. Jika nantinya orang tuamu berpisah, dengan siapa kamu ingin tinggal? Saya ingin tinggal bersama ibu yang mulia. Baik, keterangan anak para pihak telah dicatat oleh majelis. Kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan yang diajukan kepada anak para pihak? Ada yang mulia. Adik Santi, selama ini siapa yang lebih sering merawat dan memperhatikan ibumu sehari-hari? Yang sering merawat dan membimbing saya adalah ibu saya.
Ada yang mulia, adik Santi, selama ini siapa yang lebih sering melihat dan merawatmu dalam kehidupan sehari-hari? Yang sering mendampingi dan merawat saya adalah Baik, tidak ada lagi yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Santi, apakah ayah masih sering menghubungi dan menemui kamu? masih. Apakah ayahmu tetap menyayangi kamu? Iya, saya tetap menyayangi. Baik, cukup ya mulia. Baik, pemeriksaan terhadap anak pihak dinyatakan selesai. Santi, silakan kembali ke tempat duduk. Karena pemeriksaan terhadap para pihak dan anak para pihak telah selesai dilaksanakan, maka sidang akan dilanjutkan pada agenda pemeriksaan saksi-saksi. Para pihak dipersilakan menyiapkan saksi-saksi yang akan diajukan. Hadirin memohon tetap tenang dalam berbicara persidangan atau diajukan. Karena pemeriksaan para pihak telah selesai, maka persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan saksi-saksi. Kepada penggugat, berapa orang saksi yang akan diajukan? Yang mulia, penggugat akan mengajukan 4 orang saksi. Sebutkan nama saksi tersebut. Saudari Fandi, Saudari Dian, Saudari Jelita, Saudari Yuan yang mulia. Baik, majelis menerima dan memeriksa saksi-saksi tersebut satu persatu. Kepada tergugat, berapa orang yang akan diajukan? Izin yang mulia. Tergugat menyiapkan 2 orang saksi. Sebutkan nama saksi-saksi tersebut. Yang pertama saudara C. Nurul dan yang kedua yaitu saudari Erlin Kaki yang mulia. Baik, majelis menerima dan akan memeriksa saksi-saksi tersebut. Setelah pemeriksaan saksi dari pihak penggugat selesai. Baik, sebelum memeriksa saksi mulai, seluruh saksi yang akan memberikan keterangan dipersilakan memasuki ruang persidangan untuk diambil sumpahnya. Panitia panggil para saksi untuk memasuki ruangan persidangan. Seluruh saksi dari pihak tergugat dan pihak penggugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Sebelum memberikan keterangan, para saksi wajib mengucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Juru sumpah dipersilakan memimpin pengucapan sumpah para saksi. Para saksi dimohon berdiri tegak dan mengangkat tangan kanan.
dan menurut hukum yang berlaku. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Pengambilan sumpah telah selesai. Baik, para saksi telah diambil sumpahnya. Para saksi dipersilakan kembali ke ruang persidangan. Pemeriksaan akan dilakukan satu persatu sesuai urutan pemanggilan. Panitra, panggil saksi pertama dari pihak penggugat. Baik, Yang Mulia. Saksi pertama dari pihak penggugat dipersilakan maju ke depan untuk memberikan saksi. Saudari saksi, silakan memperkenalkan identitas saudara. Izin Yang Mulia, perkenalkan nama saya Tracy Devanila Bukan. Usia saya 43 tahun. Saya teman dekat dari saudara penggugat. Pekerjaan saya pegawai negeri dan sekarang berdomisili di Kota Kupang. Apakah saudari bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya? Ya, saya bersedia. Silakan duduk. Kuasa hukum penggugat dipersilakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saudari Fanti, apa hubungan saudari dengan penggugat? Izin saya teman dekat dari penggugat. Apakah saudari mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat? Ya, saya mengetahui. Apa yang saudari ketahui? Saya sering melihat saudari Oraya menangis sendirian di rumah bersama anaknya. Saudara James jarang sekali pulang ke rumah. Apakah saudari pernah melihat kondisi penggugat setelah bertengkar dengan tergugat? Ya, saudari Oraya sering kali menangis sendirian di rumah. Apa saudari mengetahui tentang dugaan perselingkuhan tergugat? Ya, saudari Oraya pernah menunjukkan kepada saya beberapa percakapan tergugat dengan perempuan lain. Cukup Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan terhadap saksi? Izin Anda Yang Mulia. Dipersilakan. Izin dilakukan pemeriksaan silang. Saudara saksi, apakah saudara pernah melihat secara langsung mereka melakukan perselingkuhan? Tidak secara langsung. Jadi keterangan saudari hanya berdasarkan cerita penggugat. Sebagian dari cerita penggugat dan sebagian dari bukti percakapan yang ditunjukkan kepada saya. Baik, cukup Yang Mulia. Baik. Keterangan saksi dicatat dalam berita acara persidangan. Saudari Fanti dipersilakan kembali ke tempat duduk. Saudari saksi kedua dari pihak penggugat dipersilakan maju ke depan untuk memberikan kesaksian. Silakan memperkenalkan identitas saudari. Izin Yang Mulia, perkenalkan nama saya Eustasia Claudia Bolo, usia 46 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wira swasta, dan sekarang beralamat di Kota Kupang. Apakah saudari bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya? Bersedia Yang Mulia. Silakan duduk. Kuasa hukum penggugat dipersilakan. Baik Yang Mulia. Saudari Dian, apa hubungan saudari dengan penggugat? Saya tetangga dekat penggugat. Apa yang saudari ketahui tentang rumah tangga para pihak? Saya sering
sering melihat orang yang bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apakah saudari sering melihat tergugat di rumah? Tidak, sangat jarang. Cukup yang mulia. Kuasa hukum tergugat dipersilakan melakukan pemeriksaan sila. Izin yang mulia. Apakah saudari mengetahui kondisi pekerjaan klien kami? Saya hanya tahu beliau sering berada di luar kota. Jadi saudari tidak mengetahui alasan pasti klien kami tidak berada di rumah? Tidak mengetahui secara pasti. Baik, cukup yang mulia. Keterangan saksi dicatat. Saudara dia silakan kembali. Yang mulia, untuk membuktikan dalil gugatan mengenai hubungan tergugat dengan perempuan lain, kami memohon izin menghadirkan seorang saksi yang mengetahui dan mengalami langsung hubungan tersebut. Permohonan dikabulkan. Panitera panggil saksi. Baik yang mulia, saudari saksi ketiga dari pihak penggugat dipersilakan maju ke depan untuk memberikan kesaksian. Silakan memperkenalkan identitas saudari. Nama saya Jelita Letera, usia 31 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan sebagai sekretaris, beralamat di Kelapa. Apakah saudari bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya? Bersedia yang mulia. Silakan duduk. Kuasa hukum penggugat dipersilakan. Baik yang mulia, saudari Jelita, sejak kapan saudari mulai mengenal James? Sejak tahun 2020. Apakah hubungan saudari dengan hubungan pekerjaan? Saudari wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak yang mulia. Apa maksud saudari? Saya pernah menjalin hubungan pribadi dengan Pak James. Apakah saat itu James masih berstatus suami sah penggugat? Ya, Berapa lama hubungan tersebut berlangsung? kurang lebih 2 tahun. Cukup yang mulia. Kuasa hukum tergugat dipersilakan melakukan pemeriksaan silang. Baik, izin yang mulia. Apakah saudari memiliki bukti bahwa hubungan tersebut merupakan hubungan asmara? Ada foto dan percakapan yang pernah kami lakukan. Apakah saudari mengetahui kondisi rumah tangga klien kami saat itu? Tidak secara detail. Baik, cukup yang mulia. Keterangan saksi dicatat. Saudari Jelita silakan kembali. Yang mulia, penggugat juga memohon izin menghadirkan satu orang saksi lagi yang mengetahui hubungan pribadi tergugat. Diizinkan. Panitera panggil saksi. Baik yang mulia, saudari saksi keempat dari pihak penggugat dipersilakan maju ke depan untuk memberikan kesaksian. Silakan memperkenalkan identitas saudari. Izin yang mulia, nama saya Iwanat, saya berusia 29 tahun, saya beragama Kristen Protestan, dan saya bekerja sebagai pramugari dan beralamat di Surabaya. Apakah saudari bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya? Saya bersedia yang mulia. Silakan duduk. Kuasa hukum penggugat dipersilakan. Saudari Iwan, bagaimana awal saudari mengenal James? Saya bertemu beliau saat saya melakukan perjalanan pada tahun 2022. Apakah saudari mengetahui bahwa James telah menikah? Awalnya tidak. Kapan saudari mengetahuinya? Beberapa bulan setelah hubungan kami berjalan. Apakah hubungan tersebut tetap berlanjut
Setelah saudari mengetahui bahwa James telah memiliki istri, Iya. berapa lama hubungan tersebut berlangsung? Sampai sekitar tahun 2025. Cukup yang mulia. Kuasa hukum tergugat dipersilakan melakukan pemeriksaan silang. Izin yang mulia. Apakah klien kami pernah menjanjikan akan menikahi saudari? Pernah. Apakah hubungan tersebut terjadi karena persetujuan kedua belah pihak? Baik, cukup yang mulia. Keterangan saksi dicatat. Saudari Yuan dipersilakan kembali. Izin yang mulia, saudari saksi pertama dari pihak tergugat dipanggil memasuki ruang persidangan untuk memberikan kesaksian. Silakan memperkenalkan identitas saudari. Izin yang mulia, nama saya Syairullah, usia 44 tahun, saya beragama Kristen Protestan, saya bekerja sebagai pegawai swasta, dan saya beragama Buddha. Apakah saudari bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya? Bersedia yang mulia. Silakan duduk. Kuasa hukum tergugat dipersilakan. Izin yang mulia. Apa hubungan saudara dengan tergugat? Saya merupakan rekan kerja dari Pak James. Apa yang saudara ketahui tentang pekerjaan klien kami? Pak James ini sering melakukan perjalanan dinas dan dia memiliki tanggung jawab yang cukup besar sebagai direktur utama. Apakah saudara mengetahui James besar memenuhi kebutuhan keluarganya? Ya, beliau bekerja sangat keras. Baik, cukup yang mulia. Kuasa hukum tergugat. Apakah ada pertanyaan terhadap saksi? Ada yang mulia. Dipersilakan. Apakah saudari mengetahui hubungan James dengan Jelita dan Yuan? Tidak. Apakah saudari mengetahui? Apakah saudari membenarkan bahwa hubungan itu memang terjadi? Tidak. Cukup yang mulia. Keterangan saksi dicatat. Saudari C dipersilakan kembali. Izin yang mulia, saudari saksi kedua dari pihak tergugat dipersilakan maju ke depan untuk memberikan kesaksian. Silakan memperkenalkan identitas saudari. Baik yang mulia, mohon izin perkenalkan saya Isma Edi Zafri. Saya berusia 41 tahun. Saya bekerja sebagai guru dan beralamat di Kota. Apakah saudari bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya? Ya, saya bersedia. Silakan duduk. Kuasa hukum tergugat dipersilakan. Izin yang mulia. Apa yang saudara ketahui tentang hubungan kedua belah pihak? Saya mengetahui saudara James masih ingin mempertahankan keluarga. Apakah saudara pernah mendengar bahwa James terkait menceraikan istrinya? Tidak pernah. Baik, cukup yang mulia. Kuasa hukum tergugat dipersilakan melakukan pemeriksaan silang. Izin melakukan pemeriksaan silang yang mulia. Apakah saudari mengetahui hubungan James dengan Jelita dan Yuan? Saya pernah mendengar. Apakah saudari membenarkan bahwa hubungan itu memang terjadi? Saya tidak membantah, namun pernah mendengar dan beberapa kali. Cukup yang mulia. Keterangan saksi dicatat. Saudari Erwin dipersilakan kembali.
diajukan oleh penggugat dan tergugat telah diperiksa, maka persidangan pemeriksaan para saksi dinyatakan selesai. Pemeriksaan persidangan akan dilanjutkan pada tahap penyampaian kesimpulan para pihak. Karena seluruh alat bukti, saksi, dan para pihak telah diperiksa, maka majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan. Mohon izin yang mulia. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, terbukti bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya sebagai seorang suami. Fakta persidangan menunjukkan bahwa tergugat sering meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, tidak memberikan nafkah lahir dan batin secara layak, menjalin hubungan dengan perempuan lain, yaitu saudari Jelita dan saudari Iwan, serta menyebabkan rumah tangga para pihak mengalami pertengkaran dan keretakan yang berkepanjangan. Keterangan saksi-saksi penggugat saling bersesuaian dan diperkuat dengan alat bukti berupa foto, tangkapan layar percakapan, dan dokumen lainnya. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim agar yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Ketiga, menetapkan hak asuh anak Santi Jeru berada pada penggugat selaku ibu kandung. Keempat, menghukum tergugat untuk tetap memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak Santi. Kelima, membebankan biaya perkara kepada tergugat. Demikian kesimpulan kami yang mulia. Terima kasih yang mulia. Bahwa benar rumah tangga para pihak saat ini sedang mengalami permasalahan yang serius. Namun demikian, kami memohon agar majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Terhadap tuduhan kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh para penggugat, kami berpendapat bahwa dalil tersebut belum terbukti secara kuat karena tidak didukung oleh alat bukti visum, laporan kepolisian, maupun putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, berdasarkan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, siapa yang mengajukan suatu peristiwa wajib membuktikan dalil tersebut. Oleh karena itu, tuduhan KDRT seharusnya dibuktikan dengan alat bukti yang lebih kuat dan meyakinkan. Klien kami juga tidak pernah berniat meninggalkan jabatannya. Kesibukan dan perjalanan dinas yang sering dilakukan merupakan konsekuensi dari jabatannya sebagai direktur utama yang mengharuskan bekerja di luar berbagai daerah demi menjalankan tanggung jawab pekerjaan. Terhadap persoalan hukum pribadi klien kami menyerahkan seluruh penilaian kepada kebiasaan majelis hakim. Namun, kami memohon agar majelis juga mempertimbangkan etikat baik klien kami yang selama persidangan dinyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap anaknya. Apabila majelis hakim berpendapat lain dan persidangan tidak dapat dihindarkan, kami memohon agar hak-hak klien kami sebagai ayah tetap dilindungi, termasuk hak untuk bertemu, berkomunikasi, dan tetap berperan dalam kehidupan anaknya. Demikian kesimpulan kami. Terima kasih yang mulia. Baik, karena para pihak sudah menyampaikan kesimpulannya, maka sidang akan diskor mulai dari pukul 12.41 sampai 12.50 untuk musyawarah majelis hakim.
Hadirin yang berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin dimohon berdiri karena majelis hakim memasuki ruang persidangan. Silakan dulu. Hadirin dipersilakan dulu. Palu skosing dicabut, sidang dilanjutkan dan dibuka kembali. Majelis hakim telah membaca gugatan penggugat, jawaban tergugat, memeriksa alat bukti surat, mendengarkan keterangan para pihak, anak serta para saksi, dan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Jelita dan Yuan terbukti bahwa tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain selama masih terikat perkawinan dengan penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti yang diajukan, terbukti pula bahwa hubungan rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang berlangsung lama. Menimbang bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami dan istri. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, majelis berpendapat rumah tangga para pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat saudari Usa Mulaya Hamba dan tergugat saudara Jami Jeru yang dilangsungkan pada tahun 2009 putus karena perceraian. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Santi Jeru berada dalam pengasuhan saudari penggugat selaku ibu kandung. 5. Menghukum tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kebutuhan hidup anak sampai anak tersebut dewasa. 5. Memerintahkan panitera untuk mencatat putusan ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 6. Membebankan biaya perkara terhadap saudara tergugat.
para pihak mempunyai hak untuk menerima salinan putusan sesuai ketentuan berlaku. Kami menerima putusan majelis. Semoga ini menjadi jalan terbaik untuk semua pihak. Kami berharap hubungan keluarga tetap baik meskipun perceraian tetap terjadi. James jadikan ini pembelajaran untuk ke depan. Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Sebelum meninggalkan ruang sidang, marilah kita berdoa menurut ajaran dan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para pihak dipersilakan maju ke depan untuk menandatangani berita acara sidang. Dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan.